Ya, Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Hari ini kita akan melaksanakan bimbingan teknis persiapan uji kinerja UKPPPG ya, dan Bapak Ibu nanti bisa silahkan disimak ya. Tadi mungkin Bapak Ibu di awal sudah menyimak sambutan ya, sambutan pengantar dari Ibu Murti Ayu itu sebagai ketua dari PPG FK Puntirta ya, sudah menyampaikan seperti apakah rangkaian dari acara untuk hari ini ya. Jadi Bapak Ibu untuk hari ini nanti silahkan Bapak Ibu bisa simak ya dari beberapa teknis materi yang akan kami sampaikan, dan mungkin di sini sifatnya lebih ke diskusi nanti Bapak Ibu, segala sesuatu hal yang terkait dengan teknis UKP PPG nanti mungkin bisa didiskusikan di sini, mungkin seperti itu ya. Bapak Ibu sekalian, mungkin di sini sudah 105 ya mahasiswa yang akan mengikuti UKPPPG. Nah, kalau tadi mungkin ada yang bertanya ya, kelas A dan B itu sama saja ya, hanya kami membagi kelas agar mungkin akan lebih intensif dalam proses diskusinya ya. Jadi silakan mungkin Bapak Ibu setelah ini bisa disimak dengan baik ya. Dan tadi segala informasi dari pelaksanaan BIMTEK ini nanti akan di-share untuk rekamannya ya. Untuk live YouTube-nya tidak ada, tapi untuk rekamannya nanti akan kami share di channel FKIP Untirta, mungkin seperti itu ya. Bapak Ibu mungkin bisa kita mulai ya terkait dengan bimbingan teknis persiapan uji kinerja UKPPPG. Nanti mungkin akan bersama dengan saya dan juga Bu Anissa. Sekali lagi Bapak Ibu, apakah suaranya bisa terekam, bisa tertangkap di Bapak Ibu sekalian? Jelas ya, mungkin Bapak Ibu yang di situ ada di kolom komentar ada yang kurang jelas atau tidak terdengar, mungkin bisa beralih tempat ya, mencari sinyal yang lebih stabil seperti itu ya. Izin kami sharekan materinya Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu kita mulai ya. Nanti silahkan Bapak Ibu bisa disimak, dan di akhir materi nanti bisa kita diskusikan ya terkait dengan teknis dan segala sesuatu hal yang perlu disiapkan di dalam UKPPPG ini gitu ya. Sebelumnya Bapak Ibu sudah bisa terlihat ya tampilan ini, sudah bisa. Bisa, Bu, bisa. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu terkait dengan timelinenya ya, Bapak Ibu bisa mengamati di sini ada simulasi ujian sampai ke bagaimana penilaian dokumen UKPPPG-nya ya. Dan Bapak Ibu di sini silahkan bisa cermati dari setiap timelinenya, jangan sampai melebihi batas waktunya ya. Di sini informasinya sudah cukup jelas ya, dari simulasi ujian, di situ ada tanggalnya dan laman yang mungkin Bapak Ibu perlu akses di dalam setiap prosesnya ya. Dan Bapak Ibu sebisa mungkin dengan timeline ini Bapak Ibu harus terus mengupdate informasi yang ada di dalam laman yang mungkin sudah tertera ya. Di mana di sini mungkin posisi Bapak Ibu itu sebagai first taker atau retaker ya. Nah, itu di sini sudah dicantumkan secara jelas
ya, dari simulasi ujian, pendaftarannya, di tanggal Bapak Ibu harus mengunggah dokumennya, kapan cetak kartu ujiannya, dan bagaimana pelaksanaan ujian tertulisnya ya UTBK-nya, penugasan dan plotting pengujinya mungkin dari kami, dan bagaimana penilaian dokumen dari UKPPK-nya ya. Dan Bapak Ibu sampai nanti mungkin di pengumuman Bapak Ibu harus lebih ini ya, lebih mungkin proaktif ya di dalam melihat laman-laman yang mungkin di situ akan memberikan informasi ya, berbagai informasi terkait dengan UKPPBG-nya ya. Dan timeline ini di sini bisa terlihat ya, dari awal November, dari 1 November mungkin sampai ke pertengahan Desember nanti seperti itu ya. Dan informasi ini nanti Bapak Ibu juga bisa dapatkan di laman yang tertera di sini ya, terkait dengan timeline di sini. Atau mungkin Bapak Ibu bisa mengcapture dari tampilan ini sangat dipersilahkan. Nah, Bapak Ibu sekalian ya, jadi yang seperti apakah yang perlu dipersiapkan di dalam UKPPBG nanti? Nah, di sini ada beberapa administrasi yang Bapak Ibu perlu sampaikan nanti ya. Nah, administrasi yang paling utama itu adalah pastinya hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu hal yang nanti akan dinilai, yaitu perangkat pembelajaran, video praktik pembelajaran, dan studi kasus. Nah, hanya saja di sini ada beberapa hal yang mungkin secara administrasi yang perlu juga Bapak Ibu penuhi, yaitu terkait dengan bagaimana identitas mahasiswa. Di situ ada fotonya, Bapak Ibu perlu mengupload foto Bapak Ibu sekalian, terus Bapak Ibu juga perlu mengupload KTP-nya. Karena nanti akan dari penguji itu akan melihat apakah identitas mahasiswa, termasuk di dalamnya itu KTP, ada fotonya, dan nanti di perangkat pembelajarannya, termasuk di video praktik pembelajarannya itu apakah orangnya sama atau tidak ya. Jangan sampai mungkin di situ mungkin banyak kasus ya, mungkin ya banyak kasus, kami menghindari kasus-kasus yang mungkin di situ kurang bijak ya, misalkan menggunakan joki dan lain sebagainya ya. Jadi Bapak Ibu diusahakan mungkin di situ ketika kalau upload KTP, kalau KTP itu mungkin memang karena ada kalanya foto-foto lama ya. Nah, tapi di situ foto yang diuploadnya sebisa mungkin foto terbaru ya, foto terbaru yang hampir sebanding dengan mahasiswa yang praktik yang terlihat ya, yang terlihat praktik di dalam video praktik pembelajarannya. Nah, itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ini hal yang sangat penting ya terkait dengan identitas mahasiswa. Ada upload KTP-nya, dan yang pastinya tadi hal penting yang nantinya akan dinilai oleh para penguji yaitu perangkat pembelajaran, video praktik pembelajaran, dan studi kasusnya ya. Dan terkait perangkat pembelajaran, video praktik pembelajaran, studi kasusnya, nah itu nanti akan kita bahas ya, karena ada beberapa hal di dalam setiap komponennya itu yang harus terpenuhi oleh Bapak Ibu sekalian ya. Nah, selanjutnya di sini bisa diperhatikan ya Bapak Ibu terkait dengan bagaimana apa saja yang termuat ya di dalam tadi 3 komponen penting yang perlu diupload, yaitu perangkat pembelajaran, terus tadi ada video praktik pembelajaran, dan juga studi kasusnya. Nah, di sini perangkat pembelajaran itu terdiri dari modul ajar ya, modul ajar atau mungkin sebutannya ya, mungkin Bapak Ibu kalau modul ajar mungkin ada yang masih asing, tapi yang tidak asing adalah RPP. Dan di dalamnya itu ada media ajar, bahan ajar, LKPD, alat evaluasi, dan rubrik penilaian. Itu semuanya harus termuat di dalam satu perangkat pembelajaran dan diupload dalam satu file ya. Nah, bisa jadi Bapak Ibu di sini mengembangkan antara modul ajar atau mungkin RPP, media ajarnya, bahan ajarnya, LKPD-nya, evaluasinya itu dalam file yang berbeda. Nah, sebisa mungkin di situ karena hanya satu file yang nanti akan disiapkan untuk mengupload. Iya, mohon maaf, apakah suaranya bisa tertangkap? Ya, semoga bisa ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ya Bapak Ibu sekali lagi, karena nanti hanya satu ruang yang akan Bapak Ibu dapatkan untuk bisa mengupload perangkat pembelajaran. Jadi semua komponen dari perangkat pembelajaran itu Bapak Ibu satukan
ya. Dan sebisa mungkin Bapak Ibu satukan dalam satu file, bukan dalam link, ya. Nah, ada kalanya memang di situ hanya modul ajar, terus media ajar, bahan ajar, LKPD, evaluasi itu hanya link saja, ya. Nah, sebisa mungkin Nicknya agak dideketin biar kita. suaranya bisa terdengar jelas. Nah, itu ya Bapak Ibu, mungkin saya ulangi sekali lagi ya terkait dengan perangkat pembelajaran, yang dimana perangkat pembelajaran itu di dalamnya ya ada beberapa komponen yang perlu Bapak Ibu penuhi ya. Yang itu terkait dengan modul ajar atau RPP, media ajar, bahan ajar, LKPD, alat evaluasi dan rubrik penilaian itu harus termuat di dalam satu kesatuan modul ajar, satu kesatuan perangkat pembelajaran. Ya, dan sebisa mungkin tadi ya Bapak Ibu, media ajar, bahan ajar, LKPD, alat evaluasi dan rubrik penilaian itu tidak hanya sekedar link saja yang disematkan di dalam modul ajarnya, ya, tapi apa namanya termuat ya, langsung tersusun setelah modul ajar atau mungkin RPP lanjut ke media ajar, bahan ajar, LKPD, alat evaluasi dan rubrik penilaian. Katanya terlalu cepat menjelaskannya. Ya, mohon maaf ya Bapak Ibu. Ya, sekali lagi mungkin di sini ya Bapak Ibu. Di sini komponen yang nanti akan diupload oleh Bapak Ibu ya, yang pertama adalah perangkat pembelajaran ya. Nah, perangkat pembelajaran di sini yang di dalamnya itu adalah ada modul ajar atau mungkin yang lebih mudah ya, atau mungkin yang sering dipahami oleh Bapak Ibu itu berupa RPP-nya. Ya, nah yang di dalamnya itu harus juga dilampirkan dengan media ajar Bapak Ibu, ya misalkan di situ PowerPoint-nya, ya, atau mungkin bisa pakai Canva, ya. Tapi yang paling sederhana mungkin PowerPoint gitu ya, atau mungkin dengan media ajar yang lain. Nah, terus di sini juga Bapak Ibu perlu mencantumkan bahan ajar sesuai dengan materi apakah yang memang dirancang di dalam modul ajarnya. Ya, dan selanjutnya di situ juga disertai oleh LKPD-nya, ya, dan juga di situ alat evaluasi dan rubrik penilaian. Ya, alat evaluasi ini ya di situ ada soal ya secara kognitifnya, psikomotor maupun afektifnya yang sesuai dengan bagaimana kebutuhan dari perangkat pembelajaran Bapak Ibu sekalian. Nah, sebisa mungkin Bapak Ibu di dalam perangkat pembelajaran ini, di dalam modul ajar ini itu memang semuanya termuat ya, media ajarnya langsung terlampirkan. Misalkan di situ mengcapture laman-laman dari PowerPoint-nya ya. Langsung di situ nanti dilampirkan di dalam modul ajarnya atau RPP-nya. Bahan ajarnya juga seperti itu ya Bapak Ibu, dilampirkan LKPD-nya juga, alat evaluasi dan rubriknya juga dilampirkan ya. Nah, ini ada beberapa kasus kemarin itu ada modul ajar atau RPP-nya yang lampiran media ajar, bahan ajar, LKPD, alat evaluasi dan rubrik penilaiannya itu hanya disematkan dalam bentuk link ya, dalam bentuk link di drive-nya di dalam RPP-nya atau modul ajarnya gitu ya. Nah, ini dikhawatirkan nanti bisa jadi link-link dari media ajar, bahan ajar, LKPD, alat evaluasi dan rubriknya ternyata tidak bisa dibuka misalkan seperti itu ya. Jadi ini untuk meminimalkan segala risiko. Ya, jadi Bapak Ibu langsung saja ya dari RPP-nya atau modul ajarnya langsung dilampirkan perangkat atau mungkin komponen yang lain ya, dari media ajarnya, bahan ajarnya, LKPD-nya, alat evaluasi dan rubrik penilaiannya ya. Ini menjadi satu kesatuan di perangkat pembelajaran ya Bapak Ibu. Nah, di sini perangkat pembelajaran yang nanti akan Bapak Ibu sematkan itu adalah milik sendiri ya, bukan salinan atau milik orang lain ya. Jadi Bapak Ibu kemarin sudah banyak sekali
proses yang sudah dilakukan ya, sudah banyak sekali materi-materi yang sudah didapatkan. Nah, ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk mengembangkan modul ajar atau perangkat pembelajaran beserta dengan komponen lampirannya yang lain ya. Nah, ini bukan salinan dan bukan milik orang lain seperti itu ya. Pastikan nama yang tertera di dalam modul ajar atau RPP-nya adalah nama Bapak Ibu sekalian. Nama Bapak Ibu sekalian dan nomor ujian Bapak Ibu sekalian. Seperti itu ya. Nah, di sini perangkat pembelajaran perlu Bapak Ibu ini ya untuk namanya format filenya perlu diubah ya. Jadi di sini perangkat pembelajaran, nama Bapak Ibu sekalian dan NIM Bapak Ibu sekalian. Seperti itu ya. Mungkin nanti ketika ada sesuatu hal yang belum jelas bisa kita diskusikan ya Bapak Ibu setelah materi ini. Nah, komponen yang kedua itu terkait dengan video praktik pembelajaran ya. Tadi komponen yang pertama perangkat pembelajaran ya. Komponen yang kedua video praktik pembelajaran, dan video praktik pembelajaran ini memvisualisasikan rancangan pembelajaran yang Bapak Ibu sudah uploadkan di perangkat pembelajaran ya. Nah, di sini dibuat berdasarkan perangkat pembelajaran yang sudah disusun dan diunggah pada laman yang telah disediakan. Nah, berarti sinkron ya Bapak Ibu ya antara perangkat pembelajaran seperti apakah rencana pembelajaran yang akan dilakukan beserta tadi komponennya ya. Komponennya ada media ajarnya, bahan ajarnya, LKPD-nya sampai ke alat evaluasi dan rubriknya. Itu sebisa mungkin di sini bisa termuat di dalam video pembelajaran yang Bapak Ibu akan praktekkan nanti. Ya, berarti ya bisa dipastikan di dalam video prakteknya nanti media ajarnya yang nanti akan terlihat ya di dalam videonya, misalkan nanti pakai infocus, proyektor, dan nanti sesuai dengan media ajar yang memang dilampirkan oleh Bapak Ibu di perangkat pembelajarannya. Ya, sampai ke tadi alat evaluasi dan juga rubrik penilaiannya gitu ya. Direkam secara khusus pada praktik mengajar selama 2 JP ya, durasi menyesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran pada setiap jenjang. Nah, berarti 2 JP-nya mungkin Bapak Ibu di sini ada yang di SMP, tapi bisa jadi ada yang di SD. Nah, ini disesuaikan 2 JP-nya itu apakah di SD atau di SMP seperti itu ya. Tapi di sini direkam secara full dalam 2 JP yang nanti Bapak Ibu juga perlu mengedit ya, mengedit. Jadi ada 2 video yang nanti harus Bapak Ibu upload. Video yang sudah Bapak Ibu edit ya, itu selama maksimal 30 menit, dan 1 rekaman lagi yang secara full pada 2 JP-nya ya, 2 JP sesuai di SD atau di SMP seperti itu. Nah, selanjutnya di sini untuk videonya Bapak Ibu perlu perhatikan gambarnya harus fokus, suaranya jelas. Yang pastinya di sini gambar itu harus fokus dan orang yang mempraktikkan ya di dalam video pembelajaran itu memang benar-benar orang sesuai dengan identitas yang memang sudah diupload ya. Nah, di sini suara harus jelas Bapak Ibu ya, suaranya harus jelas. Jadi sebisa mungkin Bapak Ibu mencari cara seperti apakah suaranya agar bisa terekam dengan baik ya. Apakah Bapak Ibu misalkan pakai mic portable misalkan ya, atau mungkin Bapak Ibu ya suaranya memang harus lantang, dan ini mungkin nanti disesuaikan ya dari sudut rekamannya ya. Nah, yang perlu diperhatikan tadi gambarnya fokus, suaranya bisa jelas ya, bisa terekam dengan baik, dan nanti para penguji itu memang bisa menyimak dengan baik apa yang disampaikan di dalam proses pembelajarannya ya. Pencahayaannya cukup dan videonya stabil ya. Video stabil ini berkaitan dengan biasanya itu memang perlu ada beberapa penekanan ya di dalam videonya, misalkan ya ketika siswa berdiskusi. Nah, ketika siswa berdiskusi itu kan ada suatu aktivitas psikomotor ya, misalkan yang perlu ditekankan di dalam diskusinya. Nah, biasanya itu kan kamera akan menyorot aktivitas di dalam setiap kelompoknya. Nah, berarti kan kameramennya itu kan biasanya kan ada pergerakan. Nah, pergerakan ini sebisa mungkin lebih stabil, tidak goyang. Nah, kalau goyangnya itu mungkin terlalu cepat atau mungkin terlalu tidak stabil ya. Nah, itu nanti akan mengurangi esensi dari penjelasan dari video pembelajarannya ya.
Nah, selanjutnya video harus menampilkan seluruh aktivitas pembelajaran ya. Nah, Bapak Ibu, di sini tadi dijelaskan ya, video pembelajarannya itu 2 JP, berarti full sesuai dengan apa yang dirancang, apa yang direncanakan di dalam perangkat pembelajaran yang tadi yang akan diuploadkan ya. Nah, ini seluruh aktivitasnya ya, seluruh aktivitas dari kegiatan pendahuluan sampai kegiatan penutup di akhir. Itu semuanya harus bisa terekam sehingga Bapak Ibu sepertinya sih Bapak Ibu sudah banyak sekali pengalaman ya bagaimana manajemen waktu ketika proses pembelajaran ya. Jadi 2 JP itu harus bisa menuntaskan dari kegiatan pendahuluan sampai dengan kegiatan penutup ya. Dan nanti ketika video yang diedit di dalam 30 menit bukan berarti video 30 menit di awal ya, tapi video 30 menit yang sudah Bapak Ibu edit yang di dalamnya juga di situ bisa merepresentasikan kegiatan pendahuluan sampai dengan kegiatan penutupnya ya. Nah, Bapak Ibu perlu adanya penekanan-penekanan di dalam videonya. Ya, misalkan di dalam kegiatan pembelajaran Bapak Ibu menggunakan suatu model pembelajaran ya, atau mungkin strategi pembelajaran yang di dalamnya ada model pembelajaran, pendekatan pembelajaran dan lain sebagainya yang perlu adanya penekanan-penekanan di dalam videonya. Nah, itu Bapak Ibu bisa sampaikan ya, jangan sampai terpotong di dalam video yang diedit selama 30 menitnya gitu ya. Nah, termasuk aktivitas untuk diskusi siswa ya, misalkan ada 5 kelompok yang presentasi ya. Nah, sebisa mungkin Bapak Ibu bisa mengatur. Yang penting di situ aktivitas pembelajarannya itu memang benar-benar bisa bisa tervisualisasikan, bisa atau bisa tampil ya, segala aktivitas-aktivitas, karena di sini tidak hanya teacher center ya, harapannya itu kan Bapak Ibu itu sudah menerapkan student center. Jadi aktivitas-aktivitas dari siswanya itu sebisa mungkin bisa ditampilkan ya. Nah, terus peserta harus menyertakan pengantar video berupa profil peserta. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti di videonya itu kan akan diedit ya. Di awal videonya itu Bapak Ibu perlu nanti merekam secara mandiri ya, merekam secara mandiri untuk bisa memperkenalkan diri ya terkait dengan profil Bapak Ibu sekalian ya. Yang biasanya itu Bapak Ibu harus membawa kartu ujiannya ya, kartu ujiannya. Jadi Bapak Ibu di situ menyertakan kartu ujiannya, nomor ujiannya, NIM-nya seperti apa ya, asal LPTK. Nah, di sini maksimal 1 menit. Ya, jadi nanti di dalam video editnya itu nanti di awal ada tambahan 1 menit Bapak Ibu memperkenalkan diri terkait dengan profil mahasiswanya, diikuti langsung ke bagaimana proses pembelajaran dari kegiatan pendahuluan sampai dengan kegiatan penutup. Seperti itu ya. Tidak ada penambahan aksesoris pada video, termasuk penambahan latar belakang musik maupun video profil sekolah ya. Nah, Bapak Ibu, tadi untuk profil mahasiswa atau profil peserta itu cukup Bapak Ibu saja ya yang tertampilkan, dan di situ disertakan dengan misalkan melampirkan kartu ujiannya, NIM, nama, seperti itu ya. Tidak perlu Bapak Ibu menampilkan seperti apakah profil dari sekolahnya ya. Dan Bapak Ibu di sini juga tidak perlu menambahkan latar belakang musik ya, penambahan musik atau penegasan musik di dalam videonya ya. Sehingga di situ videonya, audionya memang murni dari aktivitas pembelajaran Bapak Ibu sekalian. Ya, seperti itu. Nah, ini masih berkaitan dengan videonya ya Bapak Ibu ya. Nah, video yang diunggah terdiri atas 2 ya. Jadi Bapak Ibu nanti akan mengunggah 2 video. Kalau tadi perangkat hanya 1 perangkat, tapi di dalamnya itu memuat semua komponen dari perangkat. Kalau video yang akan Bapak Ibu unggah itu ada 2 video ya, yaitu rekaman utuh selama 2 JP tanpa edit. Nah, di sini berkaitan dengan 2 JP tadi, sekali lagi berarti nanti disesuaikan Bapak Ibu di SD atau di SMP, berarti disesuaikan 2 JP-nya seperti apa waktunya. Dan di sini tanpa diedit ya Bapak Ibu, jadi full. Kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan 2 kamera, berarti Bapak Ibu bisa ambil salah satu kameranya saja
ya. Biasanya itu kan butuh tadi ada kamera yang bergerak, ada kamera yang diam gitu ya. Nah, kalau untuk rekaman utuhnya berarti Bapak Ibu ambil satu 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 rekamannya saja yang memang benar-benar itu merepresentasikan dua JP-nya tanpa diedit ya. Dengan Bapak Ibu perlu mengubah nama filenya seperti ini yang tercantum yang tertera di sini ya, video utuh, nama mahasiswa dan juga NIM-nya ya. Dan video yang kedua di sini Bapak Ibu perlu mengedit ya. Nah, karena di sini berkaitan dengan durasi tidak lebih dari 30 menit ya. Dan Bapak Ibu di sini perlu memilih bagian-bagian penting yang bisa disampaikan di dalam video perangkatnya yang tadi akan memuat atau merepresentasikan dari kegiatan pendahuluan sampai kegiatan penutupnya ya. Jadi Bapak Ibu dari 2 JP yang tanpa edit ini Bapak Ibu perlu mengedit, memotong-motong bagian-bagian penting yang memang ingin Bapak Ibu tampilkan. Ya, misalkan dari student centernya seperti apa, misalkan dari sintak-sintak model pembelajarannya, pendekatan pembelajarannya, mungkin akan Bapak Ibu tampilkan. Nah, nanti mungkin Bapak Ibu perlu edit dengan penegasan-penegasan. Ya, penegasan yang memang menurut Bapak Ibu itu bagian-bagian penting yang perlu ditunjukkan kepada para pengujinya. Ya. Nah, setelah itu di sini ada ketentuan unggah rekaman video praktik pembelajaran. Ya. Video praktik pembelajaran diunggah pada drive masing-masing mahasiswa. Jadi Bapak Ibu di sini sebisa mungkin memiliki email masing-masing ya. Jadi dari drive masing-masing Bapak Ibu sekalian itu jadi Bapak Ibu upload video Bapak Ibu ke drive masing-masing ya. Baru nanti dan Bapak Ibu perlu men-setting video tersebut harus bisa terakses secara atau terpublish ya, terpublish secara umum ya, sehingga bisa diakses oleh para pengunjung. Ya, jadi mungkin Bapak Ibu sebelum nanti mengupload, Bapak Ibu boleh saling mungkin dengan rekannya atau mungkin dengan saudaranya ya, mungkin nanti bisa meminta tolong untuk bisa membukakan ya link Bapak Ibu sekalian. Apakah memang benar-benar sudah bisa terbuka atau belum ya. Jadi nanti sekali lagi Bapak Ibu harus memastikan bahwa link dari Bapak Ibu sekalian itu memang bisa terakses oleh penguji ya. Bisa dibuka oleh para penguji gitu ya. Secara umum. Nah, setelah itu nanti Bapak Ibu perlu menautkan video tersebut pada tautan yang tertera di sini. Seperti itu, ya. Dari kedua video tadi, yaitu video yang 2JP tanpa edit dan juga video yang sudah diedit dengan komponen-komponen penting yang menurut Bapak Ibu akan disampaikan oleh para penguji. Ya, nah ini Bapak Ibu tadi ya terkait dengan drive-nya. Di sini Bapak Ibu sebisa mungkin memiliki email pribadi Gmail yang dibuat khusus untuk UKPPPG ya, dan disetting publish ya. Nah, publish tapi bukan editor ya. Kalau editor nanti orang lain bisa menghapus ya. Nah, ini publish saja agar dapat diakses oleh para penguji seperti itu. Nah, yang ketiga Bapak Ibu di sini tadi komponen yang ketiga tadi terkait dengan perangkat pembelajaran sudah ya, video praktik pembelajaran sudah. Yang ketiga yang perlu nanti Bapak Ibu unggah itu adalah terkait dengan pembuatan studi kasus ya. Nah, studi kasus itu seperti apa Bapak Ibu ya? Nah, di studi kasus itu ada beberapa hal pertanyaan pancingan yang di mana itu menjadi kata kunci yang harus Bapak Ibu uraikan di dalam studi kasusnya. Nah, sehingga di dalam studi kasus itu nanti akan bisa termuat di dalamnya ada masalahnya, solusinya seperti apa, hasilnya seperti apa, dan kebermanfaatannya seperti apa. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana permasalahan yang Bapak Ibu temukan di dalam proses pembelajaran.
Ya, jadi masalah di dalam proses pembelajaran, solusi di dalam proses pembelajaran, hasil yang Bapak Ibu dapatkan dengan solusi atau mungkin treatment yang sudah Bapak Ibu berikan, dan bagaimana kebermanfaatannya yang didapatkan dari proses yang sudah Bapak Ibu terapkan ya di dalam proses pembelajaran. Nah, tema dalam studi kasusnya di sini sangat general ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa memilih ada media pembelajaran, LKPD, strategi pembelajaran, instrumen penilaian. Nah, ini tema-tema tersebut itu menjadi tema masalah yang nanti Bapak Ibu akan memberikan satu solusinya dari masalah-masalah tersebut gitu ya. Nah, sebenarnya ketika Bapak Ibu mengembangkan perangkat pembelajaran, itu sebenarnya sudah memberikan satu solusi. Ya, hanya saja Bapak Ibu perlu menguraikan ya, seperti apakah permasalahan-permasalahannya yang mungkin berkaitan dengan perangkat pembelajaran Bapak Ibu ya, yang nanti bisa menjadi solusi dari permasalahan. Seperti itu. Oke. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Anissa, dipersilahkan. Ya, baik, Bapak Ibu, perkenalkan saya Bu Anissa Novianti Taufik. Suara saya apakah terdengar? Bapak Ibu? Oh, kurang jelas ya? Masih kurang jelas sepertinya pada saat masuk. Nah, ini apa namanya belum di allow ya, belum di. Jadi nanti Bapak Ibu kalau misalnya kurang jelas aja nggak terdengar, coba eh, disalif dulu, masuk lagi. Terus nanti kalau misalnya ada notif buat join audio, tinggal klik saja ya supaya terhubung gitu. Jadi apa yang disampaikan oleh kami nanti bisa terdengar ya di Bapak Ibu semuanya. Oke, baik. Sekarang masuk ke sesi tanya jawab ya. Mudah-mudahan tadi Bapak Ibu sudah menyimak dengan jelas gitu ya. Kalaupun nanti kurang jelas bisa ditanyakan ya. Di sini sebenarnya ada beberapa pertanyaan ya. Contoh pertanyaannya misalnya durasi video kurang dari 30 menit ya. Misalnya kurangnya hanya 1 menit. Nah, kalau kurangnya hanya 1 menit ya diperbolehkan. Tapi kalau kurangnya misalnya lebih dari 1 menit atau sampai 10 menit gitu ya Bu ya. Nah itu yang tidak boleh gitu karena sebenarnya pada saat tadi unggah video kan Ibu selain harus menyimpan durasi 30 menit dan juga ada durasi 2JP-nya gitu ya. Jadi kalau misalnya kurangnya hanya sedikit-sedikit saja, nah itu nggak jadi masalah. Kecuali misalnya masih ada sisa 10 menit lagi tapi ternyata belum memenuhi gitu ya yang harusnya 30 menit jadi malah yang diunggah hanya 20 menit. Tapi kalau misalnya yang diunggah 28 menit, 29, nah itu masih bisa ditolerir gitu ya. Oke, kemudian yang kedua, bidang studinya misalnya Bapak Ibu di sini bidang studi IPA-nya misalnya ada yang mengajar di SD gitu ya atau di SMP gitu. Terus apakah Bapak Ibu bisa mengambilnya itu ambil videonya di SMP atau di SMA gitu ya. Nah, di sini jawabannya Bapak Ibu tetap nanti mengambil videonya itu ya di SD ataupun di sesuai dengan bidang studi IPA Bapak Ibu masing-masing karena memang adanya di mata pelajaran tersebut gitu ya. Jadi diambil materinya sesuai dengan bidang studi masing-masing Bapak ya. Nah, kemudian pada video pembelajaran edit boleh tidak menambahkan teks atau keterangan ya. Nah, jadi misalnya nih Bapak Ibu pada saat nanti melakukan edit video ya setelahnya boleh nggak Bu misalnya saya menambahkan keterangan misalkan di situ Ibu menampilkan aktivitas di setiap kegiatannya. Misalkan di kegiatan pendahuluan apa yang dilakukan, ada persepsi. Nah, itu boleh gitu ya ditulis persepsi ya. Kemudian misalkan di kegiatan inti ada aktivitas yang menunjukkan sintak-sintak dari modelnya gitu ya atau dari pendekatannya yang Bapak Ibu gunakan. Nah, itu boleh nanti dituliskan keterangannya gitu ya supaya bisa menampilkan bahwasannya
oh yang memang dilakukan itu memang ada kesesuaian gitu dengan modul ajar atau RPP lah istilahnya ya. Bagi Bapak Ibu yang mungkin istilah RPP ya mangga, yang penting tadi perangkat pembelajarannya memang selaras dengan isi video yang nanti Bapak Ibu akan rekam gitu ya. Nah, jadi kemudian boleh ya, sekali lagi boleh gitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu menambahkan teks keterangan itu sangat diperbolehkan. Itu justru malah lebih bagus ya gitu. Jadi supaya kami pun nanti bisa lebih leluasa gitu ya dalam melakukan penilaian, melihat betul nggak aktivitas ini dilakukan nggak gitu ya. Karena misalkan di modul ajarnya atau di RPP-nya ditulis guru melakukan A gitu ya dengan siswa. Nah, ternyata misalkan di videonya tidak nampak. Nah, harapannya sih tadi dengan 2 JP penuh itu semua aktivitas yang Bapak Ibu lakukan, yang Bapak Ibu tulis ya, di baik itu di kegiatan pendahuluan, inti maupun penutup. Nah, itu sudah terrepresentasikan gitu di dalam videonya. Nah, itu harapannya ya gitu. Kemudian pertanyaan berikutnya, pengambilan video boleh tidak menggunakan handphone gitu ya. Jadi misalnya Bapak Ibu nih, Bu, saya hanya punya handphone, misalnya tidak ada kamera atau perangkat apapun gitu ya yang lebih canggih. Boleh nggak? Boleh ya gitu. Asal memang dipastikan dijaga gitu ya kestabilan recordingnya gitu. Nah, jadi Bapak Ibu nanti pada saat proses recording bolehlah ya melibatkan tim hore, misalnya ada suaminya atau mungkin ada rekan kerjanya, sesama rekan kerja ya itu boleh gitu ya, asalkan tadi pada saat pengambilan video dipastikan memang fokus ya, kemudian terjaga stabilitas recordingnya, jangan sampai nanti pada saat kita putar misalnya atau pada saat Bapak Ibu ingin memutar ulang, wah ternyata suaranya terbata-bata gitu ya, terus atau misalnya pengambilan gambarnya resolusinya tidak baik sehingga terkesannya ngeblur. Nah, itu yang harus dihindari gitu ya. Jadi gambarnya harus jelas, tidak goyang-goyang. Ya, jangan sampai yang terlihat misalnya temboknya doang gitu ya, atau papan tulisnya doang gitu ya. Nah, jadi intinya kondisi kelas itu harus bisa terekam semua gitu ya, terrecord semua gitu ya, supaya penilai pun nanti bisa melihat bagaimana kondisi situasi kelas pada saat Bapak Ibu melakukan perekaman gitu ya. Jadi harus harus terlihat aktivitasnya, baik itu aktivitas Bapak Ibu pada saat mengajar maupun siswanya ya, bahkan bila perlu ya ada saat mengajar ya, biar misalnya suaranya terdengar eh, keras, lantang, itu boleh boleh saja gitu ya sendiri gitu ya. Terus kalau pada saat tag video misalnya pada saat diulang suaranya kadang nggak terdengar jelas gitu ya. Gurunya yang jelas suaranya tapi siswanya tidak terdengar. Nah, coba. Nah, itu bisa tuh Bapak Ibu nanti kalau misalnya ada punya apa namanya mikrofon yang wireless gitu ya. Nah, itu bisa tuh di siswanya atau mungkin sekolahnya ada gitu ya mikrofon yang itu audionya memang terdengar jelas gitu ya, terekam dengan baik gitu ya, dan memiliki resolusi yang tajam ya. Nah, kemudian pada saat pengambilan video di sini menggunakan seragam putih hitam atau dinas. Nah, sebenarnya kalau dalam hal seragam di sini, seragam itu tidak seperti biasa mengajar, asalkan ya sopan gitu ya, Bu ya. Udah. Baik Bapak Ibu,
kalau ada pertanyaan silahkan raise hand saja ya langsung ya. Ini contoh dari beberapa pertanyaannya. Nah, sebelum ini ada Mana backgroundnya? di sini nih ada rubrik ya, rubrik penilaian yang termuat. Misalnya di rubrik itu Bapak Ibu harus dituntut untuk menerapkan pembelajaran yang efektif ya, yang berpusat pada siswa. Nah, di sini dilihat bahwasannya indikatornya itu Setengah, ya, sangat dengan benar. Oke, baik Bapak Ibu saya lanjutkan kembali ya penjelasannya. Nah, di situ Bapak Ibu bisa melihat ya dengan jelas bahwasannya ada di dalam rubriknya itu ada penilaian terkait bagaimana Bapak Ibu bisa menerapkan ya pembelajaran efektif yang berpusat pada peserta didik. Nah, di situ indikatornya ketika Bapak Ibu nanti membuat desain pembelajaran ya di dalam perangkat itu harus berurutan ya, berhierarki gitu kan, terstruktur untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran. Nah, jadi nanti tujuan pembelajaran yang Bapak Ibu rumuskan di dalam desain pembelajarannya, nah itu harap karakteristik dari peserta didik gitu ya. Nah, dari mana Bapak Ibu tahu karakteristik dari peserta didik? Ya, tentu saja Bapak Ibu nanti bisa melakukan analisis dari hasil asesmen diagnostik gitu ya. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah melakukan asesmen diagnostiknya ya. Nah, nanti dari hasil asesmen diagnostik itu bisa menjadi dasar Bapak Ibu untuk bisa membuat desain pembelajaran yang terstruktur, yang sistematis gitu, sesuai dengan karakteristik siswa Bapak Ibu masing-masing gitu ya. Kalau ternyata misalkan dari hasilnya karakteristik siswanya bervariasi gitu ya, berbeda-beda. Nah, silahkan berarti nanti bisa menggunakan pembelajaran berdiferensiasinya. Nah, nanti pembelajaran berdiferensiasinya itu bisa nampak gitu ya pada saat Bapak Ibu nanti membuat desain pembelajaran. Jadi intinya membuat tujuan pembelajaran itu harapannya berdasarkan karakteristik siswa. Dari mana Bapak Ibu tahu siswa Bapak Ibu? Nah, itu dari hasil asesmen diagnostik. Ya, gitu ya. Nah, kemudian yang poin kedua itu berkaitan dengan membuat desain ini masih desain pembelajaran di dalamnya itu harus memuat alat, bahan, media dan lingkungan yang nyaman bagi siswa. Berarti kan artinya misalnya kalau misalnya Bapak Ibu dalam proses pembelajarannya nanti ya melibatkan media misalnya ya, entah itu medianya berbasis ICT ataupun tidak ya, terus misalkan ada penggunaan alat-alat bahan, misalnya siswanya itu dilibatkan dalam kegiatan praktikum. Nah, itu alat bahannya apa gunakan. Nah, itu nanti harus termuat gitu ya di dalam desain pembelajarannya. Plus, Bapak Ibu juga nanti harus bisa menyediakan lingkungan pembelajaran yang aman, yang nyaman gitu ya bagi siswanya. Jangan sampai misalnya pada saat proses pembelajaran, wah, ternyata lingkungannya tidak kondusif ya, tidak membuat siswanya juga nyaman pada saat di kelas, ada yang lari-lari misalkan ya, ada yang makan gitu kan. Nah, itu jangan sampai nanti proses perekaman gitu ya. Nah, itu jangan sampai ditunjukkan gitu ya hal-hal seperti itu. Jadi harus kita hindari gitu ya. Jadi pada saat tag itu harapannya kita bisa menampilkan hal-hal yang positifnya gitu ya. Karena itu nanti yang akan dinilai gitu ya, Bapak Ibu ya. Oke. eh Kalau begitu sekian ya pemaparan dari kami. Baik, sesi selanjutnya sepertinya disusul dengan sesi diskusi dan tanya jawab gitu ya. Jadi bila mana Bapak Ibu ada sesuatu kan atau kurang jelas ya, silakan nanti bergantian untuk raise hand ya gitu sih. Nanti kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan. Terima kasih.
Ya, baik Bapak Ibu, tadi sedikit penyampaian materi dari kami ya berkaitan dengan hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan oleh Bapak Ibu di dalam Bapak Ibu mempersiapkan UKPPPG ya. Tadi mungkin dari sedikit materinya ada yang belum jelas ya Bapak Ibu mungkin kita bisa diskusikan. Di sini sudah ada yang raise hand dari Pak Catur dulu ya. Tadi sudah raise hand yang pertama. Dipersilahkan Pak Catur. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mutmaina Pitasari. Izin Bu bertanya Bu, untuk pembuatan video kin di kelas pada saat kita nanti mengajar, apakah boleh dimulai dari Senin besok Bu? Gitu kan, kalau dilihat jadwal itu kan dikumpulkannya kalau nggak salah tanggal 13 sampai 18 ya Bu kalau nggak salah ya kemarin terinfo. Artinya gini, maksudnya takutnya di tanggal 13 sampai 18 itu ya qadarullah kita lagi kurang sehat badan ataupun dapat tugas keluar ataupun apa gitu Bu, takutnya nggak keburu bikin video. Jadi lebih cepat bikin videonya namun dikumpulkannya sesuai dengan tanggal yang sudah ditentukan di 13 dan 18 itu Bu. Jadi kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Catur. Ya, ya. Terkait dengan pengambilan video, sebentar. Mohon maaf Bu Anita, saya mute ya. Terkait dengan pengambilan video itu tidak masalah ya Pak ya, asalkan memang kondisi dari Pak Catur atau mungkin dari kondisi dari segala sesuatu hal yang nanti akan dimunculkan ya itu tidak berubah ya. Itu bukan video yang lama lah ya. Kalau misalkan masih video di minggu-minggu ini itu sepertinya tidak masalah ya. Asalkan nanti di waktu pengumpulannya disesuaikan dengan timeline yang memang tadi sudah disampaikan ya. Seperti itu, Pak. Baik ya, baik. Ke Bu Ahyuni ya, Bu. Silahkan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, mungkin dari pertanyaan saya tadi sudah dipaparkan sama Bapak Ibu dari LPDK nih. Karena kendala dari tadi sinyal begitu. Yang pertama yang ingin saya tanyakan yaitu untuk kelas Bu, di kelas siswanya itu bolehkah homogen Bu? Pertama itu belajar homogen boleh apa tidak? Yang kedua itu apakah ada batas jumlah siswanya? Begitu yang tadi untuk yang edit video itu ya Bu, itu kan 30 menit. Yang 1 menit itu untuk penjelasan profil itu ya Bu ya, profil perkenalan diri. Kalau kurang itu kan boleh, semisal kalau kelebihan 1 menit atau 2 menit itu boleh atau enggak gitu Bu. Yang selanjutnya ini yang terakhir nanti untuk di dalam modul ajarnya itu kan ada keterangan sebelum ditandatangani itu tanggalnya di pertanggal kapan ya Bu? Apakah terserah dari pas saat kita praktik pengambilan teks video atau pas saat penentuan awal semester dalam pembelajaran 2025-2026. Sementara itu aja Bu, cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Akyuni ya Bu ya. Tadi terkait dengan siswa yang homogen ya Bu ya. Siswa yang homogen itu dalam arti berarti kondisinya sama gitu ya Bu di sekolahnya. Sama itu dalam arti kondisinya gimana Bu? Sama yang gimana? Di Karena kami kalau saya paham di sekolahan kami itu dibedakan Bu, putri-putri, putra-putra gitu. Ada kelas putra, ada kelas putri gitu Bu. ya Bu, kalau terkait dengan gender mungkin nggak masalah ya Bu ya. Oh begitu, siap.
Iya, kalau yang homogen sih sepertinya setiap siswa itu unik ya. Jadi mungkin nggak ada yang sama persis sih, Bu. Ya, tapi kalau yang gendernya nggak masalah gitu. Oh gitu. Nah, untuk jumlah siswanya sebenarnya tidak ditentukan minimal maksimalnya berapa. Tapi silahkan Bapak Ibu bisa kondisikan kira-kira siswa yang benar-benar bisa mencerminkan, memvisualisasikan, dan merepresentasikan satu kegiatan pembelajaran yang memang optimal ya. Kalau misalkan hanya 5 siswa, menurut saya sih sepertinya akan kurang maksimal ya untuk bisa mendukung student center ya. Nah, jadi Bapak Ibu silahkan kondisikan saja ya. Tapi di situ tidak ada batasan minimal dan maksimalnya. Tapi Bapak Ibu tadi bisa kondisikan sesuai dengan kebutuhan dari perangkat pembelajaran yang memang Bapak Ibu sudah rencanakan. Seperti itu ya. Nah, yang terakhir itu tadi tanggal apa ya, Bu? Yang di perangkat pembelajarannya ya? Iya, iya Ibu di perangkat Iya. pembelajarannya. Kalau Iya, tanggal di perangkat pembelajarannya sebisa mungkin tidak jauh dari timeline yang tadi sudah diberikan di awal, Bu ya. Sehingga itu menandakan memang Bapak Ibu mengembangkan perangkatnya, videonya, dan juga studi kasus itu memang untuk keperluan UKPP PG ini. Seperti itu. Iya, Gitu, Bu. siap. Cukup ya, Bu Akyuni ya. Oke, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama nih. Selanjutnya Bu Siti Sumalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu, izin bertanya. Ibu izin, saya kan mengajar di SMK. Berarti kalau untuk SMK 2 JP-nya 2 kali 45 menit, berarti video utuhnya 90 menit ya Ibu ya. Kemudian pertanyaan kedua, tadi kan disampaikan ketika pada saat pengambilan video, misalnya ada kegiatan diskusi, berarti kamera mengikuti. Tidak, kameranya berarti tidak stay di sisi belakang ya Bu. Berarti mengikuti setiap part-part kegiatan. Kemudian untuk perangkat pembelajarannya, untuk RPP-nya, apakah harus menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam atau masih boleh tidak menggunakan pembelajaran mendalam? Izin Ibu, mungkin itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Siti Sumalia atas pertanyaannya. Tadi pertanyaan pertama terkait dengan tadi sebenarnya sudah disampaikan ya bahwasannya terkait dengan JP-nya itu tergantung dari tempat di mana Bapak Ibu mengajar gitu ya. Misalnya tadi Ibu mengajarnya di SMK ya dengan JP-nya 45 menit. Nah, berarti ketika misalnya nanti videonya itu mengharuskan Bapak Ibu harus merekam 2 JP, ya berarti totalnya 90 menit. Jadi 90 menit itu harus terekam mulai dari tadi ya kegiatan pendahuluan sampai dengan kegiatan penutupnya itu harus terekam semuanya gitu ya dalam kurun waktu tadi 2 JP gitu ya. Nah, adapun nanti yang 30 menit ya harapannya tadi meskipun memang durasi yang 30 menit itu lebih pendek gitu ya dari yang 2 JP, tapi harapannya di 30 menit itu tetap bisa merepresentasikan aktivitas pembelajaran ya, baik mulai dari kegiatan inti sampai dengan penutup gitu ya Bu Siti Sumalia. Jadi balik lagi tergantung dari eh, jam mengajar Bapak Ibu yang mungkin yang SD tentu saja berbeda JP-nya dengan yang SMP, yang SMA ataupun yang SMK. Nah, itu mangga disesuaikan saja ya. Kemudian tadi terkait dengan apa Bu tadi pendekatan ya. Itu pendekatan yang terakhir ya. Siap Ibu. Yang kedua itu kamera. Oh ya, kamera ya. Nah, jadi yang bagus itu sebenarnya Bu setiap aktivitasnya itu terlihat, bukan hanya dari sudut misalnya bukan hanya aktivitas ibunya saja gitu ya yang terekam, tapi siswanya juga ikut terekam. Misalnya pada saat misalkan di modul ajarnya itu misalkan atau di RPP-nya Ibu tulis siswanya diskusi atau misalnya siswanya praktikum ya memang kelihatan gitu aktivitas diskusinya, aktivitas praktikumnya. Sehingga harapannya itu posisi
posisi misalkan kalau ibu merekamnya pakai kamera gitu ya atau pakai handphone, nah itu bisa lebih dari satu perangkat. Misalkan yang untuk yang belakangnya pakai kamera satunya, untuk yang depannya itu lain lagi gitu ya. Jadi sehingga posisi terlihat gitu ya situasinya seperti apa. Jangan cuma belakangnya doang gitu ya, punggungnya doang yang kelihatan gitu ya. Tapi sementara aktivitas di depannya, misalnya siswanya praktikum atau diskusi atau tanya jawab dan lain-lain, nah itu nggak kelihatan. Nah, jadi yang bagus itu memang terlihat gitu Bu. Ya, jadi apa yang kita tulis di dalam perangkat yang sudah kita buat, nah harapannya itu bisa tergambarkan lewat si videonya. Gitu. Nah, yang terakhir tadi terkait dengan pembelajaran mendalam. Nah, itu sebenarnya kembali lagi ke Ibu Siti Sumaliah ya. Kalau misalkan di sekolahnya memang sudah menerapkan nih kurikulum Merdeka yang versi deep learning, nah itu silahkan ya Ibu bisa menggunakan versinya deep learning gitu ya pada saat nanti membuat perangkat pembelajaran maupun pada saat Ibu menerapkan pembelajarannya melalui video prakteknya. Ya, jadi disesuaikan dengan kebutuhan kurikulum yang berlaku di sekolah di tempat Ibu Siti Sumaliah mengajar. Mohon izin Ibu terkait yang tadi cara Ya. shootnya kalau menggunakan beberapa perangkat kan berarti harus disatukan. Sedangkan yang video utuh kan hanya tidak boleh versi editing digabung-gabungkan kan Bu. Berarti kalau kita cuma pakai satu kamera misalnya, berarti kameranya ikut bergerak ke setiap sisi begitu Bu. Oke, Bu Siti Sumaliah, suara saya masih on kan? Iya Maaf ya, masih Bu, masih. tadi sinyalnya ini. Nah, tadi terkait dengan tadi ya, apa namanya, apakah kameranya harus mengikuti atau tidak? Tadi sebenarnya ya bahwasannya alangkahnya pada saat nanti ibu kan satu perangkat ya satu perangkat misalnya ibu boleh misalkan menggunakan handphone, nah tapi handphonenya itu tidak hanya ada di satu titik gitu, misalnya di belakang ada, di depan ada gitu ya, jadi orangnya nggak perlu muter-muter juga gitu yang rekam itu kan lebih lebih enak ya, lebih lebih estetik gitu dilihat gitu ya, jadi misalnya di kamera depannya kelihatan, di belakangnya juga kelihatan, itu lebih bagus belakangnya doang, artinya hanya membelakangi kan posisinya. Nah, tapi yang bagus itu depan belakang itu terlihat gitu. Jadi misalnya pada saat posisinya siswa diskusi ya disorot proses diskusinya. Jangan cuma di belakangnya doang gitu ya, kelihatan punggungnya doang ya gitu. Tapi aktivitas diskusinya pada saat di videonya nggak ditunjukkan gitu. Nah, makanya boleh nanti dalam posisi ibu nanti merekam itu boleh menggunakan lebih atau misalnya ada tambahan apa namanya kamera gitu ya, nah itu lebih bagus gitu harapannya ya. Dan kalau saran saya sih yang bagus itu posisi yang merekamnya itu tidak terlihat gitu ya, jadi yang terlihat itu betul-betul hanya ibu sebagai pengajar sama siswanya, kan kadang ada tuh ya yang hasil rekamannya itu posisi yang membantu ibu merekam itu kelihatan gitu. Nah, justru yang bagus itu sebenarnya nggak kelihatan gitu. Jadi seolah-olah memang kameranya yang mengikuti gerakan kita ya, posisi kita ada di mana gitu. Nah, sehingga itu secara teknis sebenarnya bisa kita setting Bu di awal ya, asalkan memang tadi kitanya sudah koordinasi dengan baik dengan tim itu semua gitu ya, karena ketika mengambil video itu tentu saja kita nggak bisa sendiri gitu, pasti kita butuh bantuan teman-teman yang lain. Nah, mangga itu silahkan dikoordinasikan ya supaya nanti hasil dari videonya juga memang bagus gitu ya, stabil dan memang bisa diakses gitu ya oleh kami. Gitu ya Bu Siti Sumaliah. Baik Ibu, terima kasih.
Mungkin sedikit menambahkan ya tadi yang terkait dengan Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mungkin kalau yang di SMP kan jelas ya IPA ya. Nah, ya Bapak Ibu yang perlu diperhatikan ketika Bapak Ibu di situ mungkin Bapak Ibu mengajar di SD atau di SMK, pastikan Bapak Ibu materi yang Bapak Ibu angkat itu memang materi-materi yang di situ merepresentasikan IPA. Ya, kalau yang di SD itu kan ada IPAS ya. Nah, kalau yang di SMK tadi seperti Bu Siti Sumalia itu juga dipastikan ya Bu ya materi yang nanti akan diangkat itu adalah materi IPA karena mungkin kemarin ada beberapa kasus ternyata materi yang ditampilkan itu bukan materi IPA ya pastinya kalau materinya bukan IPA ya langsung Bapak Ibu akan gugur di awal seperti itu. Ya, jadi sekali lagi dimanapun Bapak Ibu mau di SMP, di SD, SMP maupun SMA tidak masalah disesuaikan JP-nya sesuai dengan tingkatannya atau jenjangnya. Tapi yang harus dipastikan adalah memang benar-benar Bapak Ibu materi yang diangkat itu adalah materi IPA seperti itu. Ya, dan tadi sudah ya Bapak Ibu ya terkait dengan videonya ya. Videonya itu nanti yang video fullnya Bapak Ibu bisa memilih salah satu saja ya dari sekian perangkat yang Bapak Ibu gunakan. Kalau ternyata yang full itu ada dua perangkat ya salah satunya yang menurut Bapak Ibu dari sekian sekian rekaman ya atau sekian perangkat itu yang paling bagus, yang paling bisa menunjukkan merepresentasikan semua kegiatan dari pendahuluan sampai penutupnya karena fungsi dari video yang 2JP itu atau video yang full itu adalah untuk mengkonfirmasi ketika misalkan di dalam video 30 menitnya itu ternyata tidak ditemukan indikator-indikator penilaian. Tadi mungkin yang sudah disampaikan oleh Bu Anissa, tadi salah satu contoh ya indikator penilaian penguji, di situ kan ada rubrik penilaiannya. Nah, ketika misalkan penguji itu tidak menemukan satu indikatornya di dalam video 30 menit itu nanti akan dikonfirmasi oleh penguji dengan melihat video yang 2JP tadi. Ketika misalkan di video 2JP itu ternyata mendapatkan indikator tersebut, nanti mungkin penilaiannya akan bisa terbantu gitu ya. Sehingga Bapak Ibu perlu diperhatikan video yang 30 menit sebisa mungkin karena itu video edit ya. Itu mungkin PR juga untuk Bapak Ibu untuk bisa mengedit, mengambil bagian-bagian penting sehingga Bapak Ibu harus benar-benar lebih sensitif ya mencari bagian-bagian terpenting manakah yang perlu dimuat di dalam video edit 30 menit sehingga mungkin penguji dengan video 30 menit itu memang sudah bisa merekam seluruh aspek indikator-indikator yang memang akan dinilai oleh para penguji gitu ya. Tapi tetap ada cadangan video 2JP-nya sehingga video 2JP itu ya tetap penting ya Bapak Ibu ya karena nanti akan membantu Bapak Ibu untuk bisa mengkonfirmasi indikator-indikator yang mungkin tidak ditemukan di video editnya. Seperti itu. Cukup ya Bapak Ibu, kita ke Bu Rofiatul. Rofiatul, silahkan Bu. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Izin bertanya, tadi suaranya di sini sinyalnya agak buruk. Terkait profil peserta itu ditambahkan di video edit saja nggih? Video utuhnya tidak perlu penambahan profil peserta. Kemudian, apakah benar begitu? Terus pertanyaan kedua terkait studi kasus. Tadi ada 4 tema. Itu nantinya milih sendiri atau dipilihkan oleh sistem? Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ibu Rofi ya tadi ya? Iya, Bu. Ya, Ibu, maaf yang pertanyaan pertamanya bisa diulang nggak, Bu? Ya, bisa. Untuk pertanyaan pertama, itu terkait profil peserta. Karena tadi pas waktu pembelajaran, di sini sinyalnya kurang buruk, saya mengkonfirmasi profil peserta itu ditambahkan di video edit saja, tanpa video utuhnya. Maksudnya video utuh tidak perlu ditambahkan profil peserta. Apa benar begitu? Iya. Apakah suara saya sudah jelas?
Ya, sudah jelas Bu Rofi. Suara saya terdengar jelas nggak? Ya, Ya. Nah, untuk terkait yang pertanyaan pertama ya, itu video edit aja Bu, boleh gitu ya, terkait dengan profil ditampilkan di videonya ya. Kemudian tadi terkait pertanyaan kedua ya, studi kasus misalnya, kan di studi kasus kan tadi sebenarnya sudah disampaikan ya oleh Bu Vita bahwasannya di studi kasus itu sebenarnya sudah ada tema-temanya gitu ya, dari sekian banyak tema, mulai dari tema media pembelajaran, LKPD, strategi pembelajaran, instrumen penilaian. Nah, Ibu boleh pilih salah satunya. Misalnya ini LKPD. Nah, berarti nanti pada saat Ibu menuliskan studi kasus, ya berarti menggambarkan tema yang Ibu pilih. Gitu ya. Tadi Ibu sudah memilihnya misalnya LKPD. Nah, berarti silahkan di dalam studi kasusnya nanti dideskripsikan. Gitu ya. Masalahnya apa, solusinya bagaimana, kemudian hasilnya seperti apa. Gitu ya. Nah, itu nanti harus bisa terdeskripsikan dengan baik gitu, sesuai dengan tema dalam studi kasus yang Ibu pilih. Jangan sampai misalnya yang dipilihnya media pembelajaran, tapi ternyata di dalam studi kasusnya tidak mencerminkan tentang media pembelajaran ataupun tema-tema yang sudah dimuat gitu ya di dalam tadi ya paparan yang sebelumnya. Nah, jadi harapannya tema-tema tersebut, nah itu bisa menjadi ide untuk Bapak Ibu nanti dalam pengembangan studi kasus. Jadi nggak perlu semua tema, salah satunya. Misalnya kalau tadi mau menyasarnya LKPD ya LKPD, berarti membahas LKPD mulai dari persoalannya, solusinya, hasilnya gitu ya, sampai umpan baliknya seperti apa. Nah, kalau memang tadi Ibu memilihnya strategi pembelajaran ya, berarti dari permasalahan sampai akhir tentang strategi pembelajaran. Tuh, jangan misalnya di awal masalahnya strategi, tapi di tengah-tengah ada kaitannya sama media atau ada kaitannya sama tema studi kasus yang lain. Nah, itu yang nggak boleh. Jadi Ibu pilih aja salah satu tema dalam studi kasusnya, Ibu mau fokusnya kemana? Apakah ke LKPD-nya, apakah ke media pembelajarannya, atau ke strategi pembelajarannya, atau ke instrumen penilaiannya. Gitu ya Bu Rofi ya. Itu kalau dari saya, mungkin dari Bu Vita ada tambahan enggak? Ya, eh, sedikit menambahkan sebenarnya Bapak Ibu ya terkait dengan studi kasus ya. Studi kasus itu kalau misalkan Bapak Ibu itu mau lebih mudah sih sebenarnya Bapak Ibu itu kan juga mengembangkan perangkat pembelajarannya ya. Nah, perangkat pembelajaran yang Bapak Ibu kembangkan itu kan tinggal fokusnya ada di mana. Nah, itu kan bisa diangkat sebagai solusi gitu. Ya, jadi Bapak Ibu ya sebenarnya itu bebas atau mungkin ya pengalaman Bapak Ibu yang biasa Bapak Ibu lakukan dalam dalam kasus, tapi yang penting sinkron ya Bapak Ibu ya antara masalah, solusi, hasil. Nah, kalau di situ kan diceritakan hasil ya berarti kalau di situ kan sudah diceritakan hasil dan juga kebermanfaatan ya Bapak Ibu ya. Nah, berarti sebisa mungkin ya di situ pembelajaran yang memang sudah Bapak Ibu pernah lakukan. Ya, pernah lakukan dan sudah diolah hasilnya dan di situ sudah terlihat seperti apa kebermanfaatannya, seperti itu. Ya, jadi bebas sih, tidak ditentukan tiba-tiba misalkan di sistem muncul topiknya enggak ya. Tapi Bapak Ibu bisa persiapkan saja gitu. Ya. Cukup, kita masih ada satu lagi yang resen, Bu Puji Astuti. Ya, dipersilahkan Bu. Oh iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon maaf, saya akan menanyakan tadi saat apabila di sekolah kami itu sudah dipraktekkan pembelajaran mendalam, apakah sekiranya boleh nanti pada praktek video pembelajaran itu ada kegiatan yang keluar, yang outdoor, misalnya pengamatan lingkungan sekitar, apakah memungkinkan dan diperbolehkan? Itu pertanyaan saya. Kemudian pertanyaan yang kedua, sebagian besar kelas kami itu semi terbuka.
apakah boleh pengambilan video nanti yang ketika indoor di kelas kita menggunakan ruang yang semi terbuka itu atau harus yang benar-benar tertutup? Demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih atas pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bu Puji Astuti tadi terkait dengan kegiatannya, misalnya nanti di desain pembelajaran perangkatnya Ibu misalnya melibatkan siswanya dalam kegiatan pengamatan di luar kelas gitu ya. Nah, selama memang posisinya atau jaraknya memungkinkan, mobilitasnya juga memungkinkan ya, buat Ibu dan siswa itu tidak jadi masalah. Yang penting nanti berarti kan yang harus dipikirkan itu adalah posisi orang yang membantu Ibu dalam melakukan perekaman gitu ya. Misalnya nanti di kegiatan dulu nanti pada saat masuk kegiatan inti misalnya mengharuskan siswanya harus melakukan observasi. Nah, observasinya tidak di kelas misalkan ya, di luar gitu ya. Nah, berarti kan harus ada perpindahan posisi itu. Nah, berarti kan itu juga yang harus kita atur gitu ya. Bagaimana siswanya nanti posisinya bisa terlihat gitu ya pada saat proses pengamatan, termasuk apa kita juga nanti melakukan koordinasi dengan teman-teman yang membantu kita di belakang layar ya. Jadi hal-hal seperti itu sebenarnya sah-sah saja ya, boleh-boleh saja misalnya ada posisi-posisi yang memang Bapak Ibu lakukan itu di luar kelas karena memang dalam desain pembelajarannya Ibu misalnya meminta siswanya untuk melakukan pengamatan atau eksperimen outdoor gitu ya. Nah, kemudian indoor gitu ya atau gimana sebenarnya itu balik lagi ke kondisi di sekolahnya sih Bu ya, kondisi sekolahnya masing-masing gitu ya. Kalau memang kondisi di sekolahnya itu memang posisinya kelasnya misalkan semi outdoor gitu ya. Terus misalnya tapi Bu ada juga misalnya kelasnya yang memang indoor full. Nah, ya tadi kan ada rubriknya ya. Pilih lingkungan yang nyaman dan aman gitu ya bagi siswa. Nah, jadi menurut Bu Puji itu yang nyaman dan aman bagi siswa itu ya tergantung kondisi di sekolahnya. Apakah lebih nyaman dan aman si semi outdoor tadi di kelas yang semi outdoor atau di kelas yang indoornya? Karena kan saya tidak tahu ya gitu ya di kedua kelas itu kondisinya seperti apa. Nah, jadi mangga pilihlah kondisi kelas yang memang memberikan peluang buat siswanya itu memang memberikan rasa aman dan nyaman tadi gitu ya, sehingga nanti dalam proses pembelajarannya memang tertib, berjalan lancar gitu ya Bu. Depannya. Iya, siapa tadi ya? Bu Puji ya, sedikit menambahkan lagi yang terkait dengan tadi ruangan ya. Nah, tadi di dalam pemaparan itu kan tadi sudah dijelaskan ya, di dalam video itu sebisa mungkin bisa memenuhi komponen tadi gambar jelas, suara jelas, pencahayaannya mendukung. Nah, silakan mungkin Bu Puji sebelum tag video, nanti mungkin bisa mencoba dulu ya. Bagaimanakah rekaman di ruangan semi outdoor dan mungkin dibandingkan dengan yang indoor ya, apakah lebih mendukung yang semi outdoor atau yang indoor begitu ya, karena nanti kan sudut pandangnya itu kan sudut pandang kami yang akan sebagai penguji yang akan menilai ya Bapak Ibu ya, tapi Bapak Ibu juga bisa mencoba dulu ya apakah mungkin lebih jelas dan terkondisikan, termasuk tadi ada rubriknya aman dan nyaman ya, pencahayaan jelas, apakah mendukung gambarnya akan lebih fokus atau tidak ya. Siapa tahu misalkan ternyata ruangan yang semi outdoor malah silau misalkan ya di kamera ya, bisa jadi seperti itu. Nah, nanti mungkin sambil dicoba dulu agar bisa mendapatkan satu tangkapan gambar ya dari video itu yang memang jelas dan bisa terekam, yang bisa dilihat oleh para penguji, mungkin seperti itu. Begitu ya Bu Puji ya. Baik, masih ada satu lagi nih Bu Andrea Avista, dipersilakan. Baik Bu, apakah dengar suara saya Bu? Ya, bisa Bu, jelas. Kalau untuk pengambilan videonya kan misalnya saya SMP Bu, itu kan 80 menit, toleransinya kurang lebihnya berapa Bu?
Terus satu lagi untuk pembagian kelompoknya itu pas tag video atau di luar tag videonya, Bu? Terima kasih, Bu. Ya, baik. Terkait dengan tadi ya, waktu ya. Bu Ros, saya izin unmute ya. Unmute, di mute ya. Oke Bu, Bu Andria ya Bu Andria terkait dengan waktunya karena di SMP itu kan 40 menit ya Bu, satu JP-nya ya. Jadi totalnya ada 80 menit ya. Nah, 80 menit itu untuk video yang 2 JP-nya ya Bu ya. Nah, kalau video yang 2 JP-nya ya Bapak Ibu sebisa mungkin diusahakan ketika mulai kegiatan pendahuluan itu sudah mulai langsung ya. Jadi langsung dimulai. Jadi jangan sampai kegiatan pendahuluan itu ada yang terpotong dan jangan sampai kegiatan penutup itu ada yang terpotong ya. Jadi kalau misalkan, tapi saya sebenarnya sudah sangat yakin ya Bapak Ibu sekalian itu pengalamannya sudah sangat luar biasa, termasuk terkait dengan manajemen waktunya. Nah, tapi kalau misalkan mau dicoba, Bapak Ibu bisa trial dulu tuh ya 80 menitnya atau 2 JP-nya. Atau mungkin perangkat pembelajarannya ketika diimplementasikannya itu perkiraannya seperti apa. Ya, sebisa mungkin ya di dalam 2 JP itu harus tuntas dari kegiatan pendahuluan sampai kegiatan penutupnya. Gitu ya. Jadi kalau yang tadi toleransi waktunya ya jangan terlalu panjang Bu ya. Tadi kan 2 JP-nya ya kurang lebih lah. Kalau misalkan lebih 1 menitnya ya jangan 1 menit lebih ya, kurangnya juga jangan kurangnya terlalu banyak. Kalau kurang itu kan berarti bisa jadi ya dianggapnya Bapak Ibu tidak menuntaskan 2 JP-nya secara full seperti itu ya. Itu terkait dengan waktunya. Nah, yang kedua tadi terkait dengan pembagian kelompok ya Bapak Ibu ya. Nah, pembagian kelompok di sini sebenarnya dikembalikan lagi ke Bapak Ibu sekalian ketika men-setting atau merencanakan suatu pembelajaran ya. Karena bisa jadi pembagian kelompoknya itu sebelum pembelajaran, bisa jadi ketika pembelajaran ya. Nah, ini ya tergantung tadi bagaimana apa namanya? Skenario pembelajarannya. Karena kalau misalkan Bapak Ibu mungkin di sini ada yang menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, misalkan pembelajaran berdiferensiasi ini kan ada dasar yang Bapak Ibu harus kembangkan dulu ya. Misalkan di situ kan ada asesmen diagnostik sehingga dapatlah ya kelompok-kelompoknya gitu ya. Nah, berarti kan itu ada proses yang memang dilakukan sebelum dilakukan proses pembelajaran. Ya, berarti kan kelompoknya sudah ada ketika proses pembelajaran berlangsung seperti itu. Nah, ini kembali lagi skenario-skenario yang ada di dalam video praktik pembelajaran Bapak Ibu ya sesuaikan dengan skenario yang termuat di dalam perangkat Bapak Ibu sekalian. Nah, itu harus sinkron ya Bapak Ibu ya antara perangkat dengan video praktik pembelajarannya ya. Seperti itu. Itu mungkin cukup Bapak Ibu. Ada pertanyaan lagi, mungkin boleh masih bisa kami fasilitasi. Nah, jika masih ada yang belum jelas terkait dengan teknis-teknis ya, dan juga komponen-komponen yang perlu Bapak Ibu unggah ya, dan juga teknis seperti apakah komponen itu harus diunggah, mungkin boleh ya masih kami fasilitasi di dalam BIMTEK ini ya, sehingga nanti harapannya ya Bapak Ibu sekalian akan lebih lancar ya di dalam setiap prosesnya, dan yang pastinya nanti bisa apa memenuhi komponen-komponen yang memang seharusnya Bapak Ibu unggah seperti itu. Dan yang terakhir ya bisa mendapatkan nilai yang maksimal ya Bapak Ibu ya. Walaupun sebenarnya kalau di lapangan Bapak Ibu sudah sangat berpengalaman ya, tapi mungkin di sini menjadi satu legalitas yang harus Bapak Ibu lewati. Gitu. Silakan Bapak Ibu, ada lagi yang mau bertanya? Boleh raise hand. Di samping itu di chat juga sudah difasilitasi ya. Jika ada pertanyaan juga sudah terfasilitasi oleh Bu Alfiah ya untuk bisa dijawab. Nah, kalau ada yang mau bertanya secara online langsung masih dipersilahkan. Ya, masih ada Bapak Ibu?
Nah, di kolom chat di situ ada yang bertanya ya, lagu wajib nasional gimana Bu? Apakah wajib atau tidak ya? Nah, ini juga kembali lagi ya, lagu wajib nasional itu apakah masuk ke dalam komponen yang akan memang masuk ke dalam skenario pembelajaran Bapak Ibu atau tidak? Ya, kalau misalkan masuk misalkan rasa nasionalis. Nah, berarti kan salah satunya walaupun tidak menjadi satu-satunya ya, salah satunya di situ difasilitasi dengan lagu wajib nasional. Tadi mungkin ada juga yang bertanya ya, ice breaking. Nah, ice breaking itu masuk ke dalam skenario pembelajaran Bapak Ibu atau tidak? Ya. Nah, ice breaking itu kan juga sebenarnya kan bisa masuk ke dalam memberikan motivasi ya. Nah, itu yang penting adalah komponen-komponen itu memang sesuai dengan skenario dari pembelajaran Bapak Ibu sekalian. Terus, Ibu boleh dilihatin contoh studi kasus dan hasil tema yang diambil tidak? Nah, kalau kami sebagai penguji contoh studi kasus tidak punya file ya Bapak Ibu ya, karena itu tersematkan langsung di dalam lamannya ya. Jadi Bapak Ibu nanti ya ngetik langsung. Walaupun mungkin kalau misalkan Bapak Ibu ngetik dulu di mana nanti di paste seperti itu mungkin bisa jadi ya. Tapi tidak ada file yang diunggah seperti yang di perangkat pembelajaran dan di video praktik pembelajarannya gitu ya. Presentasi kelompok apakah harus sesuai kelompok atau bagaimana? Apakah harus semua kelompok? Nah, mungkin kalau di video full itu kan sudah kalau yang di video full 2JP ya, kalau di video full 2JP itu kan sebenarnya harus semua kelompok ya Bapak Ibu ya, tapi kalau video yang 30 menit bisa jadi sampelnya saja. Ya, sampelnya saja yang pasti nanti bisa tadi merepresentasi aktivitas-aktivitas yang mungkin di situ yang merepresentasikan sintak-sintak dari model pembelajaran misalkan seperti itu ya. Nah, nanti kalau misalkan penguji nanti butuh nanti bisa mengkonfirmasi lagi di video yang full 2JP-nya. Nah, ini sebenarnya di kolom chat banyak tapi Bapak Ibu tidak present ini. Ya, padahal masih banyak ini ya. Apakah hasil kegiatan kalau ada yang berupa tulisan atau gambar perlukan di Zoom atau di video secara dekat gambar atau tulisannya? Kalau bisa, kalau misalkan bisa boleh, tapi kalau tidak ya nggak masalah sih Bu. Yang penting ada hasilnya sih. Ada proses hasil mereka membuat satu tagihan dari proses pembelajaran, entah itu project, entah itu mungkin ide gagasan, tulisan, ya seperti itu. Nah, itu kan masuk ke dalam mungkin kalau yang misalkan pakai PBL, PJBL yaitu masuk juga di dalam fase sintakma. Ya. Terus sebelumnya mengajar di SLB jenjang SMPLB untuk peserta didik per kelasnya ada 6 orang, apakah tidak apa-apa Bu? Nah, ini mungkin untuk pengecualian ya karena tidak ada lagi siswanya ya kita berharap jangan banyak-banyak juga ya kalau yang di SMPLB ya. Nah, itu mungkin nggak masalah sih Bu. Ya, tapi sesuaikan treatment-treatment yang ada di kelas sesuaikan dengan skenario pembelajaran yang Bapak Ibu rencanakan di perangkat pembelajarannya. Gitu. Untuk jumlah siswa dalam video apakah ada ketentuan? Tadi sudah disampaikan ya Bapak Ibu ya tidak ada. Ya, bebas. Yang pasti bisa mencerminkan student centernya, bisa mencerminkan atau memfasilitasi semua komponen ya, atau mungkin sintak di dalam pembelajaran. Nah, Bapak Ibu silakan. Mungkin ada yang belum isi presensi, Bapak Ibu di situ sudah disematkan presensinya, ya. Nah, ini ada yang resen lagi, silakan Bu Rati, Bu Rati ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar suara saya? Bisa Bu Rati, dipersilahkan. Ya, mungkin langsung saja mengenai pertanyaan saya. Mungkin tadi sudah dijelaskan, tapi karena saya tadi jaringannya kurang bagus, jadi masuk terlambat, jadi melewatkan. Jadi mohon izin Bu, saya ingin
agar bisa disampaikan kembali apa-apa yang harus kita siapkan. Terus untuk video perkenalannya apakah dipisah sama video pembelajaran? Ya mungkin itu yang dapat saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Rati. Nah, ini kalau apa yang perlu dipersiapkan sepertinya agak panjang ya Bu ya. Nah, di awal lagi nih ya, sepertinya ya. Yang perlu dipersiapkan yang jelas Bapak Ibu, nanti komponen yang akan diunggah itu adalah yang pertama adalah identitas Bapak Ibu ya, atau tadi KTP ya. Dan yang nanti akan dinilai adalah perangkat pembelajaran, video praktik pembelajaran dan juga studi kasus ya. Kalau di perangkat pembelajaran tadi perangkat pembelajaran komponennya tidak hanya modul ajarnya saja ya, tapi modul ajar yang di dalamnya terlampir juga ada media ajar, bahan ajar, LKPD-nya, instrumen penilaian dan juga beserta rubrik penilaiannya gitu ya. Nah, kalau yang di video praktik pembelajaran yang perlu nanti diupload itu ada dua video praktik pembelajaran, yaitu video yang full 2 JP sesuai dengan Bapak Ibu di mana di SD, di SMP ataupun di SMA-nya, dan juga video 30 menit yang berupa video edit yang di dalamnya itu memuat hal-hal penting yang memang bisa merepresentasikan kegiatan pembelajaran Bapak Ibu atau mungkin yang sesuai dengan skenario dari perangkat pembelajarannya. Ya, seperti itu. Dan studi kasus, tadi ada beberapa tema yang mungkin bisa diangkat di situ dari model pembelajarannya, bahan ajarnya, medianya, perangkat pembelajar, perangkat apa namanya LKPD-nya, dan juga instrumen evaluasinya yang bisa diangkat menjadi masalah, solusi. Ya, ada komponen di situ, ada masalah, ada solusi, ada hasilnya, dan juga ada kebermanfaatannya. Mungkin seperti itu. Tadi pertanyaan keduanya apa ya Bu Rati ya? Saya agak lupa nih. Pertanyaan keduanya video perkenalan di awalnya untuk guru itu apakah dipisah sama video pembelajarannya atau sekaligus? Ya, untuk video perkenalan tadi yang durasinya 1 menit itu nanti disatukan di dalam video 30 menit yang video edit Bu. Ya, jadi nanti 30 menitnya itu 1 menit video perkenalan, berarti kurang lebih 29 menit itu video praktik pembelajaran Bapak Ibu dari kegiatan pendahuluan sampai kegiatan penutupnya. Seperti itu. Oke, Bu. Oke, cukup ya. Ya, siap Bu Rati. Ya, silakan Bapak Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, ini terima kasih Ibu-ibu yang lain sudah membantu menjawab. Ini ya. Ada lagi? Oh, Pigaja menuju undangan. ya, Bapak Ibu, tadi mungkin ada yang bertanya di kolom chat. Mungkin kalau ada yang belum direspon, bisa langsung ditanyakan boleh, atau diketik lagi di kolom chat juga boleh. Ya, sudah ya, atau sudah semuanya ya, sudah terjawab semua Bapak Ibu. Masih ada satu lagi. Nah, ini Bu Arum, tapi bahasa Inggris nih Bu. Aduh, takut salah jurusan Bu. Gimana nih? Halo, Assalamualaikum Bapak Ibu. Iya, Bu, silakan Bu. Eh,
kan ini harus ini ya, studi kasusnya itu nanti eh, yang dari kita buat video itu studi kasusnya atau emang yang biasa eh, di pembelajaran masalah yang ada di pembelajarannya itu, Bu? Ya, baik Bu. Bu, tapi saya mau pastikan lagi ya Bu. Di sini Bu Arum bahasa Inggris, tapi nanti materi yang diangkat tetap IPA kan Bu? Bu Arum. Ya. Oh. Iya, di sini kan namanya Arum Astria Bahasa Inggris, ya. Tapi saya pastikan kembali ya Bu, nanti materi yang akan diangkat di dalam UKIN ini itu materi IPA ya Bu ya. Gimana Bu? Bisa terdengar suara saya? Iya, Bapak Ibu, mungkin tadi salah link Zoom ya, Bu Arum ya sepertinya ya di bahasa Inggris ya. Iya, mungkin ya, karena ketika saya pastikan kembali ya, memang harus ini saya tegaskan kembali Bapak Ibu ya, dimanapun mungkin jenjang Bapak Ibu di SD, SMP maupun di SMK ya, yaitu harus dipastikan kembali bahwa materi yang nanti perlu diangkat di dalam UKIN ini itu adalah materi IPA. Ya, karena itu menjadi satu hal yang mutlak, yang ketika itu materi yang nantinya diangkat itu bukan IPA, ya berarti nanti mungkin sudah gugur di awal, ya. Nah, itu sangat sayang sekali, gitu ya. Jadi materinya disesuaikan dengan bidang Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, sekali lagi mungkin saya tanyakan kembali, apakah ada yang mau ditanyakan kembali? Kalau misalkan sudah cukup jelas ya Bapak Ibu dari kami mungkin melakukan kegiatan BIMTEK ini dan semoga Bapak Ibu sekalian diberikan kelancaran di dalam proses pengembangan ya konten yang perlu diunggah di dalam ini di dalam KPPG-nya berdasarkan tadi beberapa hal yang mungkin harus tertuang ya di dalam setiap komponennya ya. Semoga dilancarkan, semoga sukses Bapak Ibu sekalian dan yang pastinya nanti di akhir semoga semuanya bisa lulus ya. Kami tutup ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak. Mohon maaf segala kekurangan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.